Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saat kita mengalami permasalahan yang seperti ini, tidak ada kekuatan lain yang dapat dan mampu untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Kita hanya datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber dari kekuatan kita, Allah yang sanggup memberkati kehidupan kita. Kita akan mulai pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan pujian sujud di altar.
saat datang di altarnya, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepadamu. Biarlah Tuhan, saat sore hari ini kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kami datang bersujud, menyembah, mengagungkan Engkau. Tuhan, mungkin dalam keadaan yang sulit seperti ini, kami dicekam oleh suasana yang seperti ini. Ada virus yang senantiasa mengancam kehidupan kami. Tetapi kami tahu Tuhan, saat seperti ini Engkau tinggal diam. Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahkan damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menikmati suasana ibadah pada sore hari ini. Kami boleh menikmati dengan penuh sukacita, karena Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saat keadaan yang mencekam seperti ini, kalau kita datang kepada Tuhan, seperti pujian tadi mengatakan, Dia selalu pedulikan kita. Dia selalu memberikan kekuatan, kemampuan buat kita. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan luar biasa. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hatiku, mau mengasihi Engkau, karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah, sekarang dan selamanya. Ya telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya. Jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Selalu menjamah dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hatiku.
memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa, bumi yang selalu menjaga dalam hidupku. Biarlah segenap bumi memuji Dia dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Pujian mengatakan Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih dari itu, karena Dia penopang hidup kita. Dia mengangkat kita untuk menjadi milik-Nya selama-lamanya. Penopang hidupku. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk menyambut firman Tuhan. Yesusku menyembah-Mu, Kaulah penopang hidupku. Yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau angkat menjadi milik-Mu. Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Kaulah penopang hidupku. Yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau angkat menjadi milik-Mu. Katakan, Yesus penopang hidupku. Amin. Yesusku menyembah-Mu, Kaulah penopang hidupku.
yang kecil dan terhina, Kau angkat menjadi milikmu yang lemah, yang lemah tak berdaya, yang kecil dan terhina, Kau angkat menjadi milikmu. Kau angkat hidupku, Kau angkat menjadi milikmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami kecil, kami hina Tuhan, tetapi Engkau angkat kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengangkat kami menjadi milik-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kalau Engkau memberikan kami kemurahan-Mu, kami akan menikmati berkat firman-Mu, firman yang hidup itu Tuhan, yang mampu Tuhan menghidupkan kami, yang mampu mengangkat kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Karena hanya firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang hidup itu Tuhan, oh yang memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah mulutnya Tuhan, pakai seluruh kehidupannya Tuhan, menjadi saluran berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu, Saudara sekalian, walaupun saat ini kita masih di rumah saja, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah melalui online. Kita bisa masih mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji-muji Tuhan. Puji-pujian yang telah kita nyanyikan tadi sungguh membangun iman kita, memberikan kita kekuatan. Bagaimana Tuhan itu, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang memberkati hidup kita. Oleh sebab itu pada sore malam hari ini kita akan merenungkan, membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-40. Ini ada banyak ayatnya, 31 ayat, tetapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan dari ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ke-27. Ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ke-27. Silakan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat yang ke-27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terima kasih. Ya, saya mulai dari 3 ayat ini.
Kalau kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi, ya, ada satu kondisi, situasi di mana umat Tuhan pada saat itu mereka ada di tempat pembuangan, ya, ada di Babel, di mana Tuhan membuang mereka di sana karena dosa mereka. Disebutkan bahwa mereka ada di dalam kondisi perhambaan. Tetapi yang kita bisa lihat di ayat 1, ada suatu firman yang berbicara kepada mereka, dikatakan hiburkanlah umatku, demikianlah firman-Mu, demikianlah firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Jadi ini akhir-akhir dari pembuangan mereka. Mereka diperhamba di Babel. Ya, kita tahu selama nanti genap 70 tahun mereka dibuang di Babel dan akhirnya mereka secara bertahap kembali ke tanah perjanjian, di tanah mereka di Israel. Tetapi kalau kita melihat keadaan kondisi ini, ya, ada di dalam suatu kondisi yang begitu sulit, begitu susah, ya, ada di dalam tekanan, dalam berbagai sisi kehidupan mereka mengalami situasi yang sulit, mungkin secara ekonomi, secara kerohanian, secara politik mungkin, dan bahkan secara sosial mereka sangat dibatasi, sangat terbatas, ya, karena namanya sebagai hamba. Mereka adalah orang-orang yang ada di bawah kekuasaan Raja Babel. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ada satu penghiburan, ada satu janji, ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi bagian pertama ini saya lihat bagaimana kondisi umat itu dan Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi ayat yang ke-27 saya melihat ini merupakan alasan atau penyebab sehingga ayat-ayat yang akan kita baca, ya, sampai ayat yang ke-31 merupakan jawaban Tuhan kepada mereka karena respon mereka terhadap kondisi mereka di dalam pembuangan itu. Memang, ya, setiap orang ketika menghadapi namanya perhambaan, namanya tekanan, namanya penderitaan, responnya beda-beda, ya. Respon kita juga beda ketika kita menghadapi satu masalah, satu kondisi yang tidak mengenakan. Di sini hatinya tidak tenang, makanya perlu dihiburkan, ya. Disebutkan tenangkanlah hati Yerusalem. Mereka tidak bisa tenang, mereka tidak bisa damai, mereka tidak bisa bersukacita. Tetapi Tuhan melihat respon mereka ketika mereka ada di dalam kondisi demikian. Di ayat yang ke-27 tadi dikatakan, ini satu pertanyaan, dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Jadi perkataan itu karena kondisi mereka, karena situasi mereka, maka ada suatu keluhan yang mereka sampaikan. Ada sesuatu unek-unek atau hal yang ada di dalam hati mereka melihat kondisi yang ada. Mereka katakan begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Ya. Dalam terjemahan lain katakan bahwa Tuhan tidak peduli kepadaku. Tuhan tidak memperhatikan kondisi yang kami alami. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka merasa, ya, di dalam tekanan, di dalam kondisi yang sulit, di dalam penderitaan itu, Tuhan sudah meninggalkan mereka. Itu respon mereka. Ya. Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tuhan tidak memberikan haknya, ya, sebagai umat-umat pilihan. Mereka merasa Tuhan sudah membuang mereka sama sekali. Tetapi karena respon itulah, maka dua hal besar yang saya lihat Tuhan menyampaikan ayat 1 sampai ayat yang ke-31 itu, menanggapi respon mereka terhadap keadaan mereka.
menanggapi seruan hati mereka, perkataan mereka, keluhan mereka kepada Tuhan. Karena keluhan ini bukan hanya sekedar mengeluh, tapi sudah bernada menyalahkan Tuhan. Ya. Bertanya tapi penuh dengan sungut-sungut. Ya. Kalau orang dalam kondisi seperti itu, ya ini responnya mereka. Dan Tuhan menjawab respon itu. Disebutkan kalau kita lihat, saya sampaikan tadi 2 hal, yaitu tentang manusia, fakta tentang manusia, dan yang kedua adalah fakta tentang Tuhan. Tuhan tidak sedang memojokkan mereka oleh karena responnya mereka yang seakan-akan menyalahkan Tuhan, ya. Merasa putus asa, merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan, tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan sebenarnya untuk menolong mereka, untuk memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka iman supaya mereka percaya bahwa Tuhanlah keselamatan. Maka sore hari ini saya memberikan tema, yaitu Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatan kita. Amin. Dan kita akan membaca fakta yang pertama, keadaan manusia yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa manusia itu mutlak membutuhkan keselamatan. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita akan baca secara pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memperhatikan. Ayat 1 kita ulang lagi, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Ya. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya, ayat 6 sampai 8 perhatikan. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Tuhan menyatakan suatu kebenaran. Keadaan manusia, bahwa manusia mutlak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Disebutkan di sini bahwa manusia itu, bahkan bangsa-bangsa itu, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Diulang lagi, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Ini kondisi manusia di hadapan Tuhan. Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya, berserulah. Dia tanya, apa yang harus kuserukan? Sampaikan, manusia kondisinya hanya seperti rumput saja. Hanya seperti bunga saja. Semaraknya hanya sementara saja. Manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mampu untuk bertahan. Manusia sifatnya
hanya sementara. Tetapi manusia yang sementara itu ada satu harapan di dalam Tuhan. Dikatakan, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Manusia memang seperti bunga rumput, tetapi manusia, kenapa disebutkan demikian? Karena Tuhan mau menyatakan kepada manusia, menyatakan kepada umatnya waktu itu, menyatakan kepada kita pada sore hari ini, bahwa kita ini sangat-sangat terbatas. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kalau kita melihat kondisi saat ini, bangsa-bangsa saat ini, ya, yang disebutkan sebagai negara superpower sekalipun, nggak memiliki daya apa-apa ketika menghadapi masalah yang seperti kita alami saat ini, ya, virus yang mewabah yang begitu luar biasa. Tuhan menyatakan manusia seperti bunga rumput, tetapi manusia itu memiliki pengharapan. Karena apa? Ada firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firmanlah yang dibutuhkan oleh manusia. Waktu itu Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Tuhan katakan, hiburkanlah mereka, tenangkanlah hati mereka, supaya mereka memiliki pengharapan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Ayat-ayat ini di dalam Perjanjian Baru ada 2 kali dikutip, ya, berkaitan dengan manusia itu diumpamakan seperti rumput yang hanya sementara saja. Di dalam Yakobus, ya, Yakobus 1 ayat 10 sampai 11, Yakobus menasehati bagaimana umat Tuhan pada saat itu perlu membutuhkan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Karena mereka, Yakobus melihat banyak orang yang hidup mendua hati, yang hidup tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan semua daya, semua kekayaan yang dia miliki. Dan dia menasehati mereka bahwa mereka membutuhkan firman Tuhan, bahwa mereka membutuhkan Tuhan yang menolong mereka. Apa yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki. Kalau dilanjutkan di pasal 5 ayat 1 sampai 6 di Yakobus itu, nasihatnya begitu kencang sekali kepada orang-orang kaya. Bukan karena mereka kaya, tetapi karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekayaannya. Mereka bahkan menyalahgunakan, ya, kekayaan mereka untuk melakukan segala kejahatan. Dan firman Tuhan datang melalui Yakobus menasihati mereka bahwa mereka butuh firman Tuhan. Mereka butuh Tuhan karena manusia itu semaraknya hanya sementara saja. Manusia itu seperti bunga rumput yang sekarang segar dan sebentar lagi dia akan kering. Dan yang kedua dikutip oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-24, 25, dan diawali dengan ayat yang ke-23 dikatakan bahwa kita manusia ini yang telah ditebus oleh Kristus, kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Firman Allah yang memberikan kita hidup. Dan firman Allah, Injil itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia yang seperti rumput. Dan dia mengutip ayat-ayat ini, disampaikan bahwa manusia itu seperti rumput, semaraknya hanya sementara saja. Tetapi firman Allah kita, firman Allah yang kekal, yang memberikan kita kehidupan. Jadi firman Tuhan itu ketika datang kepada umat Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40, bukan sedang memojokkan mereka karena mereka ada di dalam kondisi yang sudah sulit, terus semakin ditekan lagi, bukan, tapi menyadarkan mereka bahwa mereka butuh Tuhan. Kondisi yang mereka hadapi, bahwa mereka tidak mampu menolong mereka, menyadarkan mereka bahwa saatnya engkau butuh Tuhan. Penghiburan itu datangnya dari firman Tuhan. Penghiburan itu datangnya dari firman Allah yang kekal. Dan sore hari ini juga firman Tuhan datang kepada kita.
Saya tidak tahu kondisi kita masing-masing, keadaan kita masing-masing. Tapi saudara yang tahu bagaimana keadaan kita. Ya. Marilah kita membuka hati kita. Firman ini firman yang kekal, firman yang hidup. Kita ini sementara. Tetapi firman itu firman yang hidup. Dan dilanjutkan di ayat yang 9 sampai ayat yang ke-11. Sebagai manusia yang seperti bunga rumput yang semaraknya hanya sementara saja, manusia itu membutuhkan topangan tangan Tuhan. Nyanyian kita tadi menyatakan bahwa Tuhan menopangku, Tuhan mengangkatku, Tuhan memberikan aku keselamatan. Dan di ayat 9 sampai ayat yang ke-11, silakan dibaca. Ayat 9 sampai ayat 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Allahmu. 10. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, terima kasih. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kita tidak mampu untuk menolong kita, tetapi kita membutuhkan uluran tangan Tuhan yang kuat. Dikatakan, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Ia mengumpulkan mereka seperti gembala mengumpulkan domba-dombanya. Tangan Tuhan mengangkat kehidupan kita. Ya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Wah, luar biasa Tuhan yang begitu besar yang nanti kita akan lihat. Ya. Begitu perhatian, begitu peduli, tetapi bagi orang-orang atau umat Tuhan saat itu mereka tidak melihat kebesaran Tuhan itu. Ya. Mereka hanya melihat kondisi mereka yang begitu sulit. Mereka hanya melihat keadaan mereka yang penuh penderitaan, yang penuh dengan tekanan. Sehingga tangan Tuhan yang begitu kuat itu mereka tidak lihat. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka. Ya, hai Sion, pembawa kabar baik, ya, sampaikanlah kepada kota-kota Yehuda, serukanlah kepada mereka, jangan takut, sampaikan bahwa Tuhan datang dengan kekuatan tangannya, dia akan menopang, dia akan mengangkat kehidupan kita yang penuh keterbatasan, yang tidak berdaya sama sekali. Oleh sebab itu, ketika Tuhan berbicara seperti itu, apa yang seharusnya respon kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Umat Tuhan pada saat itu harusnya ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada mereka, mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Wah, Tuhan begitu mempedulikan kita. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Ternyata Tuhan tidak menghilangkan hak-hak kita. Ternyata Tuhan tetap bersama dengan kita. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia kepada kita. Walaupun kadang-kadang manusia tidak setia. Kenapa umat Tuhan ada dalam kondisi mereka diperhamba, mereka harus dibuang ke Babel? Karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka berdosa kepada Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan yang adil itu memberikan hukuman, tetapi juga memulihkan mereka.
juga mengangkat kehidupan mereka, mengumpulkan mereka kembali. Tuhan tampil seperti gembala yang begitu peduli kepada domba-dombanya. Kita domba-domba yang membutuhkan Tuhan. Kita manusia yang seperti rumput membutuhkan Tuhan. Itu yang pertama yang kita bisa lihat ketika Tuhan menyampaikan kondisi keadaan manusia yang sangat-sangat terbatas, yang semaraknya hanya sementara, yang kekuatannya tidak bisa menolong dia sendiri, ya, yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, tetapi dia membutuhkan Tuhan. Manusia, kita membutuhkan Tuhan. Dan yang kedua, ini adalah fakta yang kedua tentang Allah. Dia menyampaikan siapa dia kepada umat itu. Karena respon mereka tadi di ayat yang ke-27, kita ulangi lagi ayat yang ke-27, silakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Iya, atas respon inilah, maka ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31 itu, Tuhan menyampaikan bahwa yang sanggup menyelamatkan umatnya hanyalah Tuhan. Hanyalah Dia. Tidak ada siapapun. Keputusasaan umat Tuhan pada saat itu. Mereka merasa hidupnya tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tidak melihat mereka. Tuhan tidak peduli kepada mereka. Tuhan tidak memperhatikan kesengsaraan mereka. Tuhan membiarkan mereka. Hak-hak mereka tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan katakan, tidak, kamu salah, kalian salah. Ya. Yang benar ialah, kalau kita baca, bukan Tuhan pamer kekuasaannya dan menyatakan manusia itu kamu seperti rumput, aku yang hebat. Tidak, tetapi supaya manusia memahami betapa besarnya Allah itu dan memang Dia layak untuk menyelamatkan manusia yang hanya seperti rumput itu. Di ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-17 dikatakan bahwa hikmat Tuhan itu melampaui segalanya. Dia memiliki hikmat yang luar biasa, yang melampaui segala hikmat yang ada di dunia ini. Di ayat 12 sampai ayat yang ke-17, silakan, ini ada banyak ayat yang kita baca dan memang harus kita membacanya. Ya. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, Ya. dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raja? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Iya. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh hikmat, yang mengatasi segala-galanya. Ya. Bukan sedang membesar-besarkan diri kepada umat itu, tapi memang ini fakta. Supaya apa? Supaya umat itu menyadari bahwa memang Tuhan itu Tuhan yang layak untuk menyelamatkan. Dan hanya kepada Dialah kita percaya. Karena manusia yang penuh keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan, tidak mampu menyelamatkan diri, tetapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan. Ya. Ini ayat-ayat ini
Tuhan sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang menakar air? Air laut. Ya. Ayat yang ke-13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Pasti jawabannya tidak ada selain daripada Tuhan. Ya. Ayat 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Ya enggak ada. Karena Dia Allah yang maha besar. Semua orang harusnya meminta petunjuk kepadanya. Meminta nasihat kepadanya. Dan di ayat yang ke-15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Wah, bangsa-bangsa seperti setitik air. Kecil sekali di hadapan Tuhan. Allah itu begitu besar. Allah itu begitu agung. Allah itu begitu mulia. Disebutkan, dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Kecil sekali. Bahkan bumi ini kecil sekali di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan menyampaikan ini kepada mereka? Kepada umat Tuhan pada saat itu? Apakah Tuhan hanya membesar-besarkan diri di hadapan mereka? Menyombongkan diri kepada orang yang sedang tertindas? Tidak. Tetapi Tuhan sedang menyatakan, aku layak dan memang hanya aku yang mampu menyelamatkan engkau. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong umat manusia. Dia yang layak dengan hikmatnya yang luar biasa, dengan pengertiannya. Satu ayat di dalam perjanjian baru atau satu bagian di perjanjian baru di Roma pasal yang ke-11. Ya. Rasul Paulus pernah mengutip ayat ketika melihat bagaimana pengetahuan Tuhan dan pengertian Tuhan yang besar di dalam menyelamatkan orang-orang non-Yahudi. Dia mengutip ayat ini bahwa kasih Tuhan yang besar itu dalam menyelamatkan manusia di luar dari jangkauan akal pikiran kita. Ya. Lebih baik kita baca ayat itu ya. Di Roma, ya. Roma pasal yang ke-11, ayat-ayat yang terakhir. Roma 11 ayat yang ke-23 mulai. Tetapi mereka pun akan dikoncangkan kembali. Roma 11 ayat yang ke-23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap. Pasal yang ke-11. Pasal 11, betul. Ayat yang Roma pasal 11, ayat yang ke-23. Ayat ke-33. Maaf, ayat yang ke-33, bukan 23, tapi 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Iya, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, dalam konteks ini ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah menyelamatkan bukan hanya Israel saja, tetapi juga keselamatan itu sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa yang menahan Allah menyelamatkan? Ya. Karena bagi orang-orang Yahudi saat itu mereka berpikir bahwa hanya untuk mereka lah keselamatan itu. Tetapi ternyata keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai juga kepada kita yang ada sampai saat ini. Oh alangkah dalamnya ya, pengetahuan Allah. Dalamnya kekayaan pengertiannya Tuhan. Dan ini yang disampaikan, dia mengutip apa yang disampaikan di Yesaya itu. Ya,
bahwa Tuhan itu penuh dengan hikmat. Dia penuh dengan pengertian. Dia melampaui segala-galanya. Bahkan laut pun ditakar. Dan yang kedua yang kita lihat bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu Tuhan yang layak untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26 dari Yesaya tadi, bahwa kuasa Tuhan melampaui segala-galanya. 18 sampai 26. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Ya. Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang hadir. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Iya. Tuhan bertanya, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Apakah bisa disamakan dengan patung? Patungkah? Karena faktanya orang-orang Israel atau umat Tuhan pada saat itu, mereka menggantikan Allah yang begitu besar, begitu ajaib, begitu luar biasa, begitu agung dengan patung-patung berhala. Tetapi Tuhan menyatakan kepada mereka, akulah yang membentangkan langit. Aku yang bertata di atas bulatan bumi. Dengan penduduk yang penduduknya seperti belalang. Aku yang menciptakan, lihatlah langit. Bintang-bintang, siapa yang menciptakannya? Tuhan katakan, akulah yang menciptakan. Tuhan berkuasa atas semua. Dia menyatakan dirinya kepada umat yang sedang tertindas waktu itu, yang sedang dalam penderitaan saat itu. Tujuannya supaya mereka memiliki pengharapan. Mereka punya Tuhan yang luar biasa. Mereka punya Tuhan yang ajaib. Mereka punya Tuhan yang mampu menolong mereka. Yang melebihi kekuatan bangsa-bangsa. Yang melebihi kemampuan manusia siapapun. Bahkan dewa-dewa sekalipun. Bahkan patung-patung berhala sekalipun. Tuhan melampaui semuanya itu. Allah berkuasa, maka Dia layak untuk menyelamatkan umat yang sangat tertindas, yang ada di dalam tekanan itu. Tuhan menyatakan ini kepada mereka. Tuhan menyatakan ini kepada kita. Tuhan mau supaya kita menyadari. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang besar, tapi bagaimana ketika kita menghadapi situasi kondisi. Apakah kita menjadikan Dia, Tuhan yang besar itu, memang Dia adalah yang sanggup menolong kehidupan kita, yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita.
Ya. Jangan sampai kita memiliki hati seperti umat Tuhan pada saat itu. Ya. Hidupku tersembunyi dari hadapan Tuhan. Hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Ya. Mereka putus asa. Tetapi Tuhan menyatakan, tidak, aku yang berkuasa. Aku juga yang sanggup menolong engkau. Jadi kita melihat beberapa ayat ini ketika Tuhan menyatakan siapa dirinya. Menyatakan kebesarannya, melebihi segala-galanya, hikmatnya, kekuatannya, ya, kekuasaannya. Tujuannya supaya umat itu mau datang merendahkan diri. Tuhan, aku membutuhkan engkau. Hanya engkau Tuhan yang mampu menyelamatkan aku. Dan lebih lanjut kita bisa melihat di ayat yang ke-27 sampai 31, ya, ini bagian terakhir, bahwa kekuatan Tuhan melampaui segalanya. Dia punya hikmat yang melampaui segalanya. Dia memiliki kuasa yang melampaui segalanya, tetapi dia juga memiliki kekuatan untuk menolong, ya, untuk menyelamatkan mereka yang ada di dalam tekanan, yang ada di dalam penindasan, yang ada di dalam lumpur dosa sekalipun. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Di ayat 27 sampai ayat 31 kita dengarkan dan kita perhatikan baik-baik. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Itu tadi, oke. Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Ia tidak menjadi lelah. Dan tidak menjadi lesu. Dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Iya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Tuhan menyatakan di ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Ini satu pertanyaan. Apakah engkau, hai umat Tuhan, engkau, hai suku-suku Yehuda, engkau orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak dengar? Pasti jawabannya harusnya iya, kami tahu, kami pernah dengar. Ya. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang menciptakan bumi, ya, dari ujung ke ujung, tetapi disebutkan waktu dia menciptakan itu, ia tidak menjadi lelah dan ia tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Allah itu Allah yang begitu kuat. Ya. Dia memang Allah yang tidak pernah mengalami kelelahan. Ya. Allah yang tidak pernah mengalami kelesuan. Dia Allah yang kuat, yang sanggup menolong kehidupan kita, yang penuh keterbatasan, yang penuh kelemahan, yang penuh dengan segala kelelahan. Ya, kalau kita mungkin ada dalam kelelahan, datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan seperti itulah yang dinyatakan kepada umat Tuhan. Ya. Hikmatnya, kuasanya, dan kekuatannya. Dan ayat yang ke-29 dikatakan, dan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang Israel atau umat Tuhan pada saat itu, mereka ada di dalam kelelahan. Mereka ada di dalam kelesuan. Mereka tidak berdaya. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Supaya engkau menjadi kuat, ya, menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kekuatan itu bisa terjadi bagi mereka? Tuhan katakan, ya,
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya orang-orang yang hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang muda merasa kuat, merasa tidak perlu Tuhan, tapi akhirnya mereka tersandung dan jatuh, dipertentangkan dengan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan orang-orang yang mengharapkan Tuhan, menanti dengan sabar pertolongan Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Tuhan sampaikan kepada mereka, hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka boleh mendapat kekuatan dari Tuhan. Tetapi kalau mereka menanggapi firman Tuhan ini dengan menantikan Tuhan. Ya namanya menanti itu kadang-kadang kita nggak sabar ya. Apalagi kalau kita maunya segera gitu pertolongannya. Kalau sebisanya karena kondisi kita yang sulit, yang berat, secepatnya gitu pertolongan. Kita maunya manusia seperti itu. Ya. Kita kadang tidak sabar ketika kita menghadapi kondisi yang sulit. Waduh pertolongannya lama. Kadang-kadang kita seperti itu. Akhirnya kita gelisah. Dan kita menjadi khawatir. Gak punya pengharapan. Tapi Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seseorang mengarang lagu dari firman Tuhan ini. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Ya, disampaikan mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Ada tantangan, ada dalam kondisi yang sulit, tetapi walaupun kondisinya sulit, diumpamakan seperti raja wali yang naik terbang. Raja wali itu semakin anginnya kencang, semakin dia bisa terbang tinggi. Kenapa? Karena menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, menantikan dengan sabar, menanti Tuhan, mengharapkan Tuhan yang begitu luar biasa, yang pengertiannya, yang pengetahuannya, yang kekuatannya, kuasanya melampaui segalanya. Tuhan sebenarnya tidak menahan pertolongan itu. Tetapi Tuhan mau supaya kita yang menyadari keadaan kita yang penuh keterbatasan ini seperti rumput, seperti bunga yang hanya sementara saja. Tapi membutuhkan Tuhan, menanti Tuhan. Oh Tuhan dengan senang hati mau menolong kita. Marilah kita pada sore hari ini menanti Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena memang Dia yang layak untuk diandalkan. Mengharapkan Tuhan, menanti Tuhan, karena memang Dia yang layak untuk menyelamatkan kehidupan kita, yang bisa menolong kita dalam keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini mungkin. Kita nggak tahu kondisi dunia yang sedang sulit saat ini, kesulitan dalam berbagai hal. Marilah kita menantikan Tuhan, sehingga dikatakan mereka berlari, memang harus berlari. Bukan hanya tenang-tenang saja. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kehidupan kita, memang kita harus berlari. Iman kita harus terus maju. Bukan berhenti. Karena kondisi seperti ini akhirnya kita melempem juga. Karena kondisi yang ada, maka kita juga, kerohanian kita juga ikut melempem. Tidak. Orang Israel, mereka krisis kerohanian pada saat itu. Mereka tidak percaya Tuhan dalam kondisi mereka. Tapi mari, dalam kondisi apapun kita, dimanapun kita berada, situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita mengharapkan, menantikan pertolongan Tuhan. Mari iman kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mengintrospeksi kehidupan kita. Bahwa benar Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang kuperlu. Hanya Engkau Tuhan yang kubutuhkan. Oleh sebab itu, firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini, biarlah
kita renungkan lebih dalam lagi. Ya. Kita sebagai manusia, Tuhan sampaikan, bukan Tuhan sedang memojokkan kita, Tuhan sedang menyatakan kamu itu sia-sia saja, nggak ada artinya, bukan. Walaupun memang faktanya seperti itu, tapi Tuhan mau, ayo kamu yang manusia yang sebenarnya sia-sia, aku akan menolong engkau. Kalau engkau mau menerima pertolonganku, maka hidupmu tidak sia-sia. Engkau akan terbang seperti burung Raja Wali. Engkau akan menjadi kuat. Semangatmu mulai pudar, mulai lemah. Tuhan akan memberikan kekuatan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Pujian ini suatu pengakuan kita. Pengakuan kita kepada Tuhan. Bahwa hanya Dialah Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Dia Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan. Dia yang layak. Gak ada manusia yang mampu menolong kehidupan kita, yang mampu menyelamatkan hidup kita. Hanya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, amin. Engkau yang memberi hidup bagi kami. Salib-Mu memberikan kami kemenangan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, mari kita menyanyikan pujian ini dengan satu pengertian. Kita membutuhkan Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang layak menyelamatkan kita. Dia yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia disalib untuk pengampunan dosa kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari kondisi-kondisi kita saat ini, tapi Dia menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Oleh sebab itu, nyanyikan pujian ini sebagai suatu pengakuan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja. Hanya Kau Tuhan di hidup. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu sucikan hati kami. Pulihkan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
pun berserah, kami berserah kepada Engkau. kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu, amin. Salib-Mu yang memberikan kami hidup. karena Terima salib-Mu, kasih. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, melalui firman Tuhan kami boleh melihat kasih-Mu yang besar, melihat kemurahan Tuhan yang begitu ajaib, begitu besar bagi kami. Melalui firman Tuhan kami boleh melihat perhatian-Mu, kepedulian-Mu bagi kami Tuhan. Walaupun kami menyadari kadang-kadang kami tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan ketika kami ada di dalam penderitaan, ada di dalam tekanan, ada di dalam situasi yang sulit. Kami hanya memperhatikan keadaan kami sebagaimana umat Tuhan pada zaman yang lalu ketika mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi firman Tuhan datang untuk menolong kami. Firman Tuhan datang untuk mengangkat kami. Firman Tuhan datang untuk memberikan kami pengharapan, memberikan kami kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau menyatakan kepada kami bahwa kami manusia ini manusia yang hanya sementara. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kami hanya seperti rumput saja Tuhan, seperti bunga saja Tuhan yang sementara berkembang dan nanti dia akan layu dan kering. Tetapi Tuhan, Engkau menyatakan pribadi-Mu yang besar kepada kami, bahwa hanya Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang kepada Engkau, merendahkan hati kami. Kami mau menanti Engkau Tuhan. Kami berharap kepada Engkau. Pertolongan kami hanya dari Tuhan. Pertolongan kami hanya dari Engkau saja Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh hikmat, penuh kuasa, penuh kekuatan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada yang lemah. Engkau memberikan semangat bagi kami yang sudah mulai pudar semangatnya, yang sudah mulai lemah, lesu. Engkau memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengenal setiap umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Engkau mengerti keadaan mereka Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak, oh Tuhan, menutup mata terhadap kondisi kami. Tapi Engkau Tuhan yang telah berfirman kepada kami, telah memberikan kami pengharapan bahwa Engkau yang mampu menolong kami. Tuhan, Engkau tahu kondisi yang kami hadapi saat ini. Indonesia bahkan bangsa-bangsa di dunia mengalami kondisi yang begitu sulit oleh karena COVID-19 ini Tuhan, yang mewabah, dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang berkemurahan. Kami percaya Engkau mengatasi segalanya. Engkau sanggup Tuhan menolong kami umat-Mu, menolong semua umat manusia, membebaskan kami. Kami percaya pertolongan-Mu, pertolongan yang sempurna. Oleh sebab itu kami tetap berharap dan menanti, karena kami tahu pertolongan-Mu, pertolongan yang pasti. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan yang dari Tuhan
Tuhan sudah nyatakan melalui firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Roh Kudus menjangkau kami semua dimanapun kami berada. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami ketenangan, dan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Juru Selamat kami, karena Engkau yang sanggup menolong kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa lewat firman yang sudah kita dengar. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan saat kita mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memberikan kemampuan buat kita. Kita harus percaya kepada firman itu. Dan kita harus meyakini dengan iman kita. Maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Yang pertama, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, maka persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah saat ini sedang ditayangkan di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bisa memberikannya di sana dan itu semua boleh menjadi berkat buat pelayanan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita, GKGA, dapat mentransfer atau memberikannya kepada rekening yang juga sudah tertera pada layar Bapak Ibu saudara sekalian, pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 82211662221 atas nama Endang Sriwardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita, GKGA, yang kurang mampu dan terkena dampak dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya menyimpan nomor WA yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu 081399520002. Nomor ini merupakan nomor WA kantor sekretariat gereja. Silakan mengirimkan nama Bapak, Ibu, saudara-saudara semua melalui WA ke nomor ini untuk mendapatkan informasi, pengumuman dan pelayanan jemaat lainnya, termasuk pengumuman atau permohonan doa dan ucapan syukur. Yang keempat, permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor 081249977707 dan Bapak Ibu harap mencantumkan nama pemohon supaya dapat diupdate di nomor sekretariat gereja dan disebarluaskan ke seluruh sidang jemaat untuk kita doakan bersama, baik permohonan doa maupun ucapan syukur. Yang terakhir, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah minggu setiap akhir bulan, yaitu pada minggu tanggal 31 Mei 2020, ibadah Pantekosta, dan minggu tanggal 28 Juni 2020 akan diadakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu roti tawar dipotong-potong. Ya, kemudian anggur bisa dari apa saja buah yang bisa diperas atau kemudian dari sirup dan sebagainya. Yang ketiga, bisa beli hosti dan cawan atau anggur di
toko buku rohani. Atau juga dapat mengambil di Saudara Filipus Sebua di Gereja Lemah Putro atau di Pendeta Muda Kasiali Sebua di Johor. Tuhan menolong kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat untuk mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Kasiali Sebua. Ya, mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan sudah menyatakan kemurahan-Mu, kebesaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau terus memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami, sehingga menghadapi hari-hari ke depan kami tetap kuat. Kami tidak menjadi lesu, kami tidak menjadi lemah, tapi kami tetap Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami juga memohon kemurahan-Mu Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka. Mungkin ada yang terkena dengan COVID-19, biarlah Tuhan Engkau pulihkan mereka. Biarlah Tuhan Engkau tolong mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk para tim medis Tuhan yang menangani COVID-19 ini yang ada di berbagai tempat, di rumah sakit manapun mereka berada. Tuhan Engkau yang menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan supaya mereka tetap Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka melakukan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan beserta dengan mereka. Bahkan pemerintahan bangsa kami, biarlah Tuhan Engkau tolong mereka juga dalam memikirkan, dalam mengatur segala sesuatu untuk menangani COVID-19 ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang berkemurahan. Dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Kami mau menerima dengan sukacita berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.